Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Arjuni Hadijah, NIM 19030960081. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi kedua tentang metode pendidikan mata kuliah Tafsir Hadis Sarbawi, yaitu hadis tentang metode yang digunakan Nabi dalam mendidik para sahabat. Jadi praktek pembelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dengan cara mengorganisir peserta didik dengan rapi serta tujuan yang diinginkannya atau learning object sesuai target yang hendak dicapai. Hal ini ia lakukan bukan sekedar memperoleh pemahaman peserta didik atas materi yang dibelajarkan atau sekedar diperoleh hafalan peserta didik, namun lebih dari itu. Pembelajaran yang dilakukan untuk melahirkan kader-kader pendidik umat Rasulullah menyadari bahwa apa yang ia ajarkan tidak hanya terbatas untuk satu generasi, tetapi untuk generasi yang telah lalu, sekarang, dan yang akan datang. Itulah sebabnya hasil pembelajaran yang ia lakukan menembus relung hati para muridnya, sehingga mampu menjadikan generasi di masanya menjadi generasi Qur'ani. Murid-muridnya mampu memahami Al-Quran, perilaku Rasul, praktek kehidupan, dan bahasa verbal Rasul atau hadis. Sebagai seorang pendidik, Rasulullah dibekali Allah dengan 3 hal sehingga membuatnya mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama yaitu empati, kasih sayang, dan ambisi akan keberhasilan dan kesuksesan umatnya. Rasulullah mendidik umatnya dengan landasan empati dan kasih sayang. Ambisi beliau hanya satu, yaitu bagaimana agar umatnya berhasil dan sukses di dunia dan akhirat. Kedua, berkata sidik atau benar dan dapat dipercaya atau amanah. Apa yang disampaikan Rasulullah adalah kebenaran. Beliau tidak pernah menyampaikan apa yang tidak diwahyukan kepadanya. Sifat inilah yang seharusnya dimiliki seorang peserta pendidik, menyampaikan atau mengajarkan apa yang diketahui saja, bukan sesuatu yang tidak diketahui. Ketiga, berjuang tanpa pamrih. Rasulullah tidak pernah memikirkan imbalan atas pengajaran yang diberikan kepada para sahabatnya. Lalu menurut metode mengutip dari buku Asy-Syufah dari Yahya Mansur pada tahun 2015, ada 7 metode yang digunakan Rasulullah untuk mendidik para sahabatnya. Metode yang pertama yaitu metode lingkaran atau metode halaqah. Metode yang kedua yaitu metode dialog dan diskusi atau al-hiwar wa al-mujadalah. Lalu yang ketiga metode ceramah atau al-khutbah. Metode selanjutnya yaitu metode teladan dan panutan atau al-uswah al-qudwah. Lalu ada metode kisah atau al-qisah, metode penugasan atau at-tolbik, dan metode perumpamaan atau darb al-amthal. Saya akan memberikan salah satu contoh hadisnya dalam salah satu metode yaitu metode lingkaran atau halaqah. Jadi hal ini sesuai dengan persaksian sahabat Anas radhiyallahu an dalam riwayat Anas radhiyallahu an, innama kanu idza shallul ghadah wa aidu khuluqan khuluqa yaqra'una al-Qur'an wa yata'allimuna al-fura'id was-sanan. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya para sahabat ketika usai sholat subuh mereka duduk membentuk lingkaran atau halaqah. Mereka membaca Al-Quran, mereka mengkaji ketentuan umum yang bersifat wajib dan sunnah. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.